Pernah nggak kamu merasa seperti kamu satu-satunya yang selalu berjuang dalam hubungan itu? Kamu selalu ada, selalu peduli, selalu ingin membantu. Tapi entah kenapa, kamu juga yang paling sering merasa sendiri. Kamu tahu kamu tulus, tapi kenapa rasanya seperti dimanfaatkan? Hari ini, kamu harus dengar ini, karena ada pesan dari leluhurmu. Dan mereka berkata dengan tegas, kamu terlalu baik. Jangan sampai kebaikanmu jadi alasan orang lain memperlakukanmu semaunya. Kalau kamu merinding saat baca ini, itu bukan kebetulan, ada energi yang mau bicara. Mari kita buka lembar demi lembar kartu, dan kita dengarkan apa yang ingin disampaikan untuk kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema leluhurmu bilang kamu terlalu baik, jangan sampai dimanfaatin. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ten of Wands muncul pertama, dan kehadirannya bukan hanya sekadar titik dalam perjalananmu. Ini adalah sinyal yang sangat kuat, menandakan bahwa kamu telah terlalu sering dan terlalu lama menanggung beban yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawabmu. Selama ini, kamu telah menjelma menjadi piang penyangga dalam berbagai hubungan, baik itu dengan keluarga, teman, pasangan, bahkan rekan kerja. Seolah-olah tugasmu di dunia ini adalah untuk selalu menjadi yang siap membantu. Kamu begitu tidak tega untuk menyatakan kata enggak ketika ada seseorang yang datang dengan permohonan bantuan. Hal ini terjadi bahkan pada saat kamu sendiri berada dalam keadaan kehabisan tenaga, emosi, dan dukungan. Kamu terus melangkah maju, memikul beban demi beban yang tampaknya tidak ada habisnya, dengan keyakinan di dalam pikiranmu bahwa, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan membantu mereka? Namun sayangnya, tidak semua orang yang ada di sekitarmu menyadari atau bahkan mengerti sepenuhnya tentang beban berat yang kamu pikul. Banyak dari mereka telah terbiasa menerima kebaikanmu sebagai hal yang wajar, tanpa pernah berpikir atau bertanya apakah kamu juga baik-baik saja di dalam hati dan jiwamu. Energi overgiving ini, di mana kamu terus memberi terlalu banyak tanpa mendapatkan imbalan yang setara, sudah mulai mengambil alih hatimu, mencuri energimu, dan bahkan mengikis kepercayaanmu terhadap orang-orang di sekitarmu. Leluhurmu seringkali memberikan nasihat yang berharga, kamu terlalu baik, dan mereka mengingatkan bahwa kebaikanmu bukanlah kesalahan. Sebaliknya, itu adalah anugerah yang sangat berarti dan indah. Namun penting untuk diingat bahwa anugerah, jika tidak dijaga, dapat menjadi sumber luka yang berkepanjangan. Kini saatnya bagimu untuk belajar dengan bijak membedakan antara menjadi penyembuh bagi diri sendiri dan orang lain, versus menjadi tumbal yang terus-menerus mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Lalu setelah Ten of Wands, muncullah kartu Queen of Wands. Ini adalah kartu yang menggambarkan dirimu yang sesungguhnya. Seseorang dengan kekuatan batin yang luar biasa, pembawa cahaya, dan pemancar semangat yang terpancar dalam setiap tindakanmu. Kamu memiliki karisma yang tak bisa diajarkan. Karisma ini muncul dari berbagai pengalaman hidup yang telah kamu jalani. Dari luka-luka yang berhasil kamu jahit sendiri dengan penuh hati-hati, dan dari kebangkitanmu yang berkali-kali setelah mengalami berbagai rintangan. Setiap langkah yang kamu ambil membawa makna dan pelajaran yang dalam. Kamu punya aura yang menginspirasi. Bahkan tanpa kamu sadari ada banyak orang di sekelilingmu yang terinspirasi oleh keberanian dan ketulusanmu dalam menghadapi setiap tantangan. Namun justru karena itulah, banyak yang ingin mendekatimu, layaknya ngengat yang tertarik pada cahaya yang terang. Sayangnya, tidak semua orang yang mendekat datang dengan niat baik. Ada yang hanya ingin menikmati kehangatanmu, tetapi sekaligus enggan ikut berinvestasi untuk menjaga agar apimu tetap menyala. Mereka datang dan pergi sesuka hati, ingin berada di sekitarmu saat kamu bersinar dengan semangat yang menggembirakan, tetapi perlahan-lahan menghilang saat kamu membutuhkan mereka untuk menyinari balik hidupmu.
Queen of Wands hadir untuk mengingatkanmu. Kamu boleh terbuka untuk orang-orang baru. Tetapi itu tidak berarti kamu harus menerima semua orang yang datang tanpa mempertimbangkan efeknya pada dirimu. Energi dan kebaikanmu adalah hal yang sangat berharga untuk dihabiskan pada mereka yang tidak tahu cara menghargai keberadaanmu dengan seutuhnya. Kemudian 2 kartu lain pun muncul, Knight of Cups dan Two of Swords. Keduanya berbicara tentang keraguan dan janji manis yang mungkin tak sepenuhnya nyata. Mungkin ada seseorang yang dulu sangat dekat dalam hidupmu, yang pernah membawa kata-kata menawan, perhatian yang memabukkan, dan harapan yang terasa begitu indah. Hubungan ini bisa berjalan dalam berbagai bentuk, seperti cinta, persahabatan, atau bahkan kerjasama dalam proyek impian. Di awal semuanya tampak sempurna dan memuaskan. Namun seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasakan keraguan yang menghantui hatimu, membuatmu tidak tenang. Beberapa pertanyaan mulai muncul di benakmu. Apakah dia benar-benar jujur? Ataukah dia hanyalah melihatmu sebagai jalan pintas untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan, mengejar ambisi pribadinya tanpa memikirkan perasaanmu? Kini, kamu terjebak di persimpangan, berada di antara keinginan untuk mempercayai mereka dan keinginan untuk melindungi dirimu sendiri dari luka yang mungkin saja akan menghampirimu. Hatimu menolak untuk bersikap sinis, namun nalurimu berbisik pelan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya bersih di balik semua ini. 2 energi ini meminta agar kamu perlu untuk mendengarkan dirimu sendiri dengan seksama. Jika keraguan terus-menerus hadir di hatimu, itu bukan tanpa alasan dan perlu perhatian lebih dari dirimu untuk menelusuri lebih dalam. Setelah itu, Six of Cups muncul, membawa serta aroma nostalgia yang kaya akan kenangan. Ini mungkin mencakup seseorang dari masa lalu yang masih tertinggal di hatimu. Bisa jadi mantan kekasih, sahabat yang telah lama hilang, atau bahkan bagian dari dirimu sendiri yang dahulu terlalu mudah memaafkan tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Kamu dibekali dengan hati yang besar dan penuh kasih. Kamu percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah, bahwa semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Namun terkadang, kesempatan itu bukannya membawa kebahagiaan, tetapi justru menjadi celah bagi mereka untuk mengulang luka lama yang sudah sekian lama mengganggu ketenangan jiwamu. Leluhurmu seringkali berkata, kebaikan itu diperbolehkan dan sangat dibutuhkan. Namun, jangan sekali-kali kamu melupakan pentingnya menjaga dirimu sendiri dalam proses tersebut. Kenangan indah itu tidaklah untuk dihapuskan dari ingatan, tetapi juga bukan untuk dijadikan alasan berlama-lama memeluk hal-hal yang tidak lagi memberikan rasa damai bagi hidupmu. Jangan terus-menerus memberi panggung bagi individu-individu yang tidak pernah memiliki niat tulus untuk menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan dan perkembangan dirimu yang sesungguhnya. Selanjutnya, Nine of Pentacles hadir sebagai penegas yang menebarkan semangat. Kartu ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kamu memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan menghadapi semua tantangan yang datang menghampiri. Kemandirian sejati diwakili oleh kartu ini. Gambaran tentang seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup, tetapi tetap bisa melangkah tegak dengan kepala terangkat tinggi. Kamu memiliki nilai yang sangat berharga dalam diri kamu. Kamu punya standar yang jelas. Kamu memiliki identitas yang tidak perlu dikompromikan demi diterima oleh siapapun di sekitarmu. Kamu tidak perlu menurunkan harga dirimu hanya untuk merasa bahwa dirimu cukup untuk orang lain. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bahwa kamu harus mengubah diri menjadi versi lain dari dirimu sendiri agar bisa mendapatkan cinta dan penghargaan. Cinta yang sejati tidak akan pernah menuntut pengorbanan harga diri. Sebaliknya, cinta yang sejati akan merayakan siapa dirimu yang sebenarnya dan mencintai segala kelebihan serta kekurangan yang ada padamu. Di akhir perjalanan ini, Three of Pentacles dan The Star muncul sebagai penutup yang menyejukkan jiwa. Ini adalah janji dari semesta bahwa kedepannya kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang tulus dan bermakna. Mereka akan datang dengan niat baik untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka tidak hanya datang karena kamu memiliki sesuatu untuk mereka berikan, tetapi juga karena mereka ingin memberi dan berbagi secara tulus. Mereka ingin bersama-sama membangun sesuatu yang lebih berarti,
bukan hanya sekadar menumpang atau berlindung di bawah cahayamu yang bersinar. The Star memberikan harapan yang cerah dan penuh inspirasi bagi perjalananmu ke depan. Ini bukan sekadar momen untuk bermimpi indah, tetapi juga menunjukkan arah baru bagi hidupmu yang lebih menjanjikan. Kamu masih diperbolehkan untuk percaya. Namun kali ini, percayalah dengan mata terbuka dan hati yang bersih, tanpa terjebak dalam ilusi. Jangan buta oleh kilau-kilau yang menipu. Jangan mudah disilaukan oleh pesona semu yang hanya akan membawa kekecewaan. Namun di sisi lain juga jangan menutup hatimu sepenuhnya. Leluhurmu selalu mengingatkan, kamu diciptakan dengan hati yang indah dan penuh cinta. Tetapi ingatlah, hati itu bukan untuk sembarang tangan. Ia perlu dijaga, dirawat, dan dihargai oleh orang-orang yang benar-benar peduli dan mencintaimu dengan tulus. Kebaikanmu adalah cahaya yang bersinar terang. Seperti cahaya, kehadiranmu dapat menjadi penghangat bagi banyak jiwa di sekitarmu, atau bisa juga menjadi kobaran yang membakar ketika tidak dijaga dengan baik. Ini semua tergantung pada siapa yang mendekat. Jangan biarkan siapapun menjadikan cahayamu sebagai alasan untuk menumpang tanpa ada niat menjaga agar sisa kehangatan itu tetap ada. Kamu pantas dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tulus, yang tidak hanya hadir saat kamu bersinar dengan sangat cerah, tetapi juga yang bertahan di sampingmu saat cahayamu sedang redup dan kamu membutuhkan dukungan serta kehadiran mereka yang penuh cinta. Ini adalah saatnya kamu menemukan cara untuk mencintai dirimu sendiri dan melindungi hatimu, sehingga kamu dapat membagikan cahayamu kepada mereka yang benar-benar menghargainya. Kamu layak mendapatkan cinta yang tidak hanya bersinar saat cerita manis terjadi, tetapi juga tetap bertahan ketika masa-masa sulit menghampiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.